yang Uci tanyakan, dan mungkin ini peluang lolos untuk Inggris juga cukup besar. Dan Senegal pun juga ada peluang untuk lolos, namun tidak sebesar peluangnya Inggris. Seperti halo pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini bareng aku Uci Suhaibah dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022. Salam olahraga. Oke Bung, ini lanjutan 16 besar ya Bung, Piala Dunia Qatar 2022 yang akan mempertemukan antara Inggris yang akan menghadapi Senegal pada Minggu malam Bung. Minggu malam waktu Qatar, dan di Indonesia sendiri pada Senin 5 Desember 2022 pukul 2 dini hari. Jadi ya 2 pagi itu Bung. Oke Bung, ini kan Senegal itu adalah salah satu tim yang mampu mengejutkan Bung. Soalnya di grup A sendiri itu ada beberapa nama negara, tim-tim dan negara-negara yang cukup dan lebih dari Senegal. Namun apa boleh dikata, ternyata Senegal mampu mengejutkan dari tim A sendiri dan mampu lolos ke 16 besar. Nah ini betul sekali, di bawah Belanda langsung. Oke Bung, ini untuk head to head sendiri seperti apa Bung? Head to head antara Inggris versus Senegal. Inggris dan Senegal ternyata belum pernah bertemu. Ya, ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim. Itu baik dari di semua dan juga Piala Dunia. Ini baru pertama kali. Ini pertemuan pertama kali. Baik. Ya, namun yang perlu dicatat, Inggris sudah sering menghadapi tim Afrika. Tim dari Afrika seperti Kamerun, Mesir, Tunisia, Nigeria, dan pertemuan itu semuanya di Piala Dunia karena ada pengelompokan dari beberapa benua sehingga mereka bertemu. Tercatat dalam 6 pertemuan terakhir sejak Piala Dunia 90, Inggris sudah melawan beberapa negara Afrika 4 kali menang dan 2 kali menang. 4 kali menang, 2 kali menang. Oke, cukup baik di catatannya. Iya, sementara Senegal menghadapi tim Eropa baru tercatat 2 kali sejak tahun 2018 dan 2022 melawan Polandia dan Belanda terakhir di babak penyisihan. Dan Senegal menang melawan Polandia tahun 2018 di penyisihan grup Piala Dunia di Rusia ketika Prancis juara. Kemudian kemarin di penyisihan grup kalah sama Belanda 0-2. Oke, baik, berarti ini catatannya lebih plus ke Inggris ya. Inggris melawan tim Afrika, Inggris lumayan bagus. Namun tidak menutup kemungkinan juga nih Bung, soalnya pemain-pemain dari Senegal ini banyak yang main di Liga Eropa. Oke Bung, ini kan untuk pertanyaan kunci yang pertama sih Bung. Dalam pertandingan sebelumnya ini kan Inggris tampil sangat impresif. Terlihat dari statistik pertandingan pun Inggris memimpin 63% penguasaan bola. Terus kemudian Marcus Rashford itu kan mampu mencetak 2 gol. Ini permainan yang ditunjukkan Inggris itu lebih dominan gimana sih? Iya, Inggris bermain menyerang, menunjukkan mereka bermain menyerang dalam 3 pertandingan terakhir dengan 2 formasi yang berbeda. Gareth Southgate menggunakan formasi 4-2-3-1 dan 4-3-3, dan itu terbukti cukup produktif ya. Dan penggunaan formasi ini juga memanfaatkan penyerang-penyerang mereka yang terbiasa bermain menyerang di tim-tim besar. Untuk informasinya tadi sendiri kan ada 4-3-2-1, 4-3-3. Nah ini yang pas ngelawan Amerika itu yang mana? Oke, itu formasi 4-2-3-1 itu Inggris menggunakannya di 2 pertandingan pertama saat menang 6-2 atas Iran dan ditahan imbang Amerika 0-0. Sementara waktu mengalahkan Wales 3-0, Gareth menggunakan formasi 4-3-3. Ini artinya Gareth Southgate tidak terlalu
pakem dengan satu skema permainan. Artinya dua formasi ini juga menunjukkan bagaimana mereka bermain menyerang, high pressingnya agak terlihat di karena memang dia punya pemain-pemain penyerang yang bagus ya. Darren Sterling, Phil Foden, Marcus Rashford, dan Harry Kane, Bukayo Saka. Ini akan menjadi PR besar bagi Southgate kalau dia tidak digunakan secara maksimal. Nah, mungkin pergantian pemain atau peluang untuk mengganti merotasi adalah di posisi penyerang atau gelandang serang mereka. Nah, kemarin di pertandingan pertama Rashford yang masih sebagai pemain cadangan malah mencetak gol. Nah, di pertandingan terakhir dia main sebagai starter sama dengan Phil Foden juga main starter dan juga mencetak gol. Terus kemudian ini kan dari Senegal, ini kan Senegal itu juga banyak pemain yang bermain di Eropa, apalagi di Liga Inggris ya Bung ya. Iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan 10 pemain yang dibawa oleh Senegal ini bermain di Liga Inggris. Nah, apakah ini Senegal bakal jadi penjegal tim Inggris sendiri? Sebenarnya kalau melihat perkembangan Senegal akhir-akhir ini tidak mengejutkan sih. Dengan kehadiran Sadio Mane menjadi bintang di Liverpool, kemudian pindah ke Bayern Munchen, kemudian ada beberapa pemain Senegal juga kemudian bermain di Napoli, pindah ke Chelsea, kemudian kipernya Eduardo Mendy yang sekarang juga menjadi andalan Chelsea. Senegal kemudian tumbuh dengan pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Nah, dalam skuad Piala Dunia ini hampir semuanya adalah pemain yang berkarir di Eropa. Dari 10 main di Inggris itu memang hanya 6 bermain di Premier League. Tapi ada yang 6 bermain di Liga Prancis, ada 3 yang bermain di Liga Spanyol, ada 2 orang bermain di Liga Italia bersama AC Milan dan Salernitana. Kemudian ada pemain yang bermain di Jerman, ada yang di Turki, ada yang di Yunani. Ini ada 25 pemain karena Sadio Mane tidak ada. Nah, artinya ini pemain-pemain Senegal ini sudah terbiasa bermain di level tertinggi di Eropa dengan persaingan yang ketat dengan kualitas pemain yang bagus. Artinya sudah biasa dengan pola kompetisi yang ketat. Dan buahnya sudah mereka nikmati di awal tahun ini ketika mereka menjadi juara Piala Afrika. Jadi Inggris mesti mewaspadai Senegal dengan skuad ini. Mungkin beberapa namanya tidak terlalu terkenal, tapi dengan terbiasa bermain di level tertinggi di Eropa, artinya mereka juga terbiasa menghadapi pemain Inggris. Ini yang harus diwaspadai. Nah, kalau untuk Senegal sendiri, Ibu tadi kan walaupun tidak banyak pemain yang begitu secemerlang pemain-pemain dari negara lain, terkenal lah sudah. Iya, terkenal seperti negara-negara lain. Nah, ini apakah mungkin nanti Senegal bisa mengalahkan Inggris? Peluang menangnya mungkin tidak sebesar Inggris yang menang, karena memang walaupun hampir semua pemain yang di bawah Senegal adalah bermain di Eropa, tapi level klub yang dibela oleh pemain-pemain Senegal jauh di bawah level klub pemain-pemain yang di bawah Inggris. Karena Inggris sebagian besar adalah klub-klub besar juga. Tidak banyak pemain-pemain yang klub yang walaupun sama-sama Premier League, tapi klub-klub yang tidak begitu bersinar, dia juga boleh masuk juga dalam skuad. Tapi Senegal berpeluang merepotkan. Merepotkan? Iya. Kenapa Bung bisa merepotkan? Dengan dia adalah tim yang solid karena sudah bersama sejak Piala Afrika. Sebagian besar skuad yang dibawa ke Qatar ini adalah skuad juara Piala Afrika yang mengalahkan Mesir di final Piala Afrika. Artinya kebersamaan mereka sudah cukup padu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Inggris
Inggris. Ini misal aja ya Bu ya. Kalau misal nih Senegal mengimbangi Inggris sampai pertandingan usai, bahkan sampai tambahan waktu. Nah ini kan kemarin ada kayak istilah kutukan adu penalti buat Inggris. Nah itu mungkin nggak Bu? Ini kan kiper dari Senegal pun juga dari Chelsea sendiri, ada Mendy kan. Nah ini mungkin nggak sih ini kalau misal nih adu penalti dimenangkan Senegal gitu? Peluang adu penalti ya mungkin saja ya. Kalau memang Senegal berhasil menahan gempuran Inggris dengan melihat kualitas pemain Inggris. Kalaupun sampai itu terjadi, saya kira Inggris juga sudah belajar dari kekalahan di final Piala Eropa terakhir melawan Italia. Dan mereka setelah itu dalam sebuah pernyataan Southgate sudah menyatakan bahwa mereka sudah berlatih untuk siapa yang menjadi penendang musuh. Kalau itu terjadi, mungkin Mendy bagus di bawah Mister Gawang, tapi penendangnya Senegal apakah cukup bagus, apakah setara untuk menembus gawang Inggris. Nah ini juga akan menjadi pertimbangan juga. Tapi menurut saya rasanya sulit untuk mencapai adu penalti dengan melihat kualitas Inggris yang saat ini, dengan terus performanya juga makin membaik setelah kekalahan di Piala Eropa yang memalukan. Oke, baik, berarti ini peluang untuk Senegal adu penalti ada, cuman tidak sebesar kemenangan peluang menangnya Inggris. Oke Bung, mungkin itu saja sih yang Uci tanyakan, dan mungkin ini peluang lolos untuk Inggris juga cukup besar, dan Senegal pun juga ada peluang untuk lolos, namun tidak sebesar peluangnya Inggris. Seperti yang dikatakan Bung Sang, seperti itu pokoknya. Oke, mungkin itu saja. Bagi kalian pendukungnya Inggris ataupun Senegal, boleh memberikan dukungan kalian di kolom komentar. Aku Uci Swaibah, pamit undur diri, bye bye.